Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya di Prakasati, yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah ya, materi di dalam mata kuliah desain animasi permodelan objek 3D 2 di dalam Universitas Telkom ya, yang pada kesempatan kali ini saya sampaikan untuk kelas desain grafis ya 2019 dan komputer grafis 2019. Nah, untuk pembahasan pada sesi kali ini saya akan menyampaikan tentang mengenal Blender. Blender itu adalah software untuk membuat 3D object, yang mana di dalam pengaturannya di sini nanti tidak berbayar ya, alias gratis ya. Jadi software freeware, software gratis yang bisa di-download secara bebas di websitenya ya. Nah, untuk versi Blender yang saya gunakan di sini nanti saya menggunakan versi 2.80 dikarenakan versi tersebut cukup nyaman digunakan di dalam komputer saya ya. Nah, kalau misalkan dari teman-teman semua komputernya mempunyai spek yang baik, maka bisa menggunakan versi-versi yang lebih ya. Versi-versi di atas dari 2.8. Kalau nggak salah sekarang sudah sampai versi 3 ya. Itu. Nah, ini untuk pengaturannya. Nah, Blender itu sendiri apa? Blender itu sendiri di sini merupakan desain animasi permodelan 3D objek 2 ya. Di dalam desain animasi permodelan 3D objek 2 ya, menggunakan software Blender. Nah, Blender itu sendiri adalah software untuk membuat, mengatur dan menganimasikan objek 3D ya. Jadi membuat, mengatur dan menganimasikan objek 3D. Objek 3D di sini objek yang menggunakan 3 sumbu ya. Jadi ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z ya, atau axis ya, axis X, kemudian Y axis dan Z axis ya. Nah, ini untuk Blender ya. Nah, downloadnya di mana? Downloadnya di sini ya, bisa di-download di dalam link ini ya. Ini untuk yang versi 28. Kalau tidak yang versi 28 atau versi lain, Anda bisa langsung buka di blender.org ya. Blender.org, Anda ketikkan saja di dalam search engine-nya ya, maka nanti akan diarahkan ke dalam website dari Blender-nya. Nah, dari situ bisa Anda pilih yang rilis. Nah, nanti dari rilis Anda bisa memilih mau versi berapa, 280, 281, 282, 283, 29 ya, dan seterusnya lah ya. Nah, ini silakan Anda sesuaikan dengan kebutuhan dari softwarenya ya. Mulai 28 ke atas itu tampilannya sama ya, atau hampir sama. Tapi kalau di bawah 28 itu tampilannya sudah berbeda. Jadi 279 dengan 28 itu tampilannya sudah sangat berbeda. Jadi perlu penyesuaian lebih lanjut. Ya, jadi kalau Anda pengen menggunakan tampilan untuk yang baru, Anda bisa memulai dari versi 28 ya. Memulai dari versi 28. Nah, itu untuk softwarenya ya, software yang digunakan dan fungsi dari softwarenya itu seperti ini. Kemudian dalam mata kuliah ini nanti untuk penilaiannya di situ ada beberapa poin ya yang digunakan sebagai dasar dari penilaian. Untuk penilaian itu sendiri yang pertama yaitu ada presensi 10% menyumbangkan maksimal 10 poin ya. Kemudian ada tugas kuliah 20% menyumbangkan nilai maksimal 20 poin. Kemudian ujian tengah semester itu 30% ya, berkontribusi maksimal 30 poin. Kemudian untuk ujian akhir semester 40%, maksimal 40 poin. Jadi total dari kesemuanya adalah 100 poin ya. Nah, kalau misalkan saja saya pengen mengikuti ujian tengah semester sama ujian akhir semester saja bagaimana, nggak masalah ya, bisa. Tapi nilai maksimalnya tidak sampai lebih dari 70 poin ya. Nilai maksimalnya ya. Kenapa saya katakan nilai maksimal?
Karena nilai maksimal ini bisa diperoleh ketika Anda mengerjakan UTS ataupun UAS-nya sama persis seperti petunjuk ya, sama persis seperti petunjuk. Jadi tidak meleset sedikit pun. Ya, itu bisa mendapatkan nilai maksimal ya. Tapi kalau tidak ya maka nilainya nanti menyesuaikan dengan hasil yang Anda buat di dalam ujian tengah semester dan ujian akhir semesternya. Ya, itu. Jadi kalau yakin aku TS sama UAS bisa 100% plek ya, sama persis seperti petunjuk, maka silakan ya. Tidak mengumpulkan tugas nggak apa-apa, tidak pernah berangkat ya nggak apa-apa ya. Kalau di mata kuliah saya seperti itu. Jadi yang penting di sini kalau Anda pengen mendapatkan nilai presensi ya Anda harus aktif kuliah ya. Anda pengen mendapatkan tambahan nilai tugas Anda harus aktif mengerjakan tugasnya ya. Nah, itu untuk sistem penilaian di dalam mata kuliah desain animasi permodelan 3D Object 2 ya di dalam Universitas Tekong ya itu. Nah, ini untuk penilaiannya. Sedangkan untuk ujiannya nanti Anda bisa mengerjakan satu proyek yang diberikan ya, ujiannya itu praktik ya. Jadi mengerjakan satu tugas atau proyek yang diberikan ya, nggak tugas ya, proyek yang diberikan kemudian nanti bisa dikumpulkan sesuai dengan batas waktunya ya itu. Nah, ini untuk beberapa hal yang berkaitan dengan mata kuliah desain animasi permodelan objek 3D 2 di Universitas Tekong ya. Nah, itu untuk penentuannya ya. Sedangkan untuk pembahasannya nanti kita bahas dari awal ya, dari bagaimana itu Blender, kemudian mengatur viewportnya, kemudian membuat objek, ya, memberikan material, kemudian menggabungkan, ya, kemudian memotong, ya, kemudian mengekstrud, ya, menganimasikan, memberi lighting, kemudian mengatur kamera, ya. Nah, itu pembahasannya sampai dengan itu ya, memberikan tekstur, ya. Pembahasannya sampai itu sehingga nanti bisa menjadi satu objek yang lengkap sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan mata kuliah desain animasi permodelan 3D Object 2 di Universitas Tekong. Ya. Nah, nanti segala pertanyaan silahkan disampaikan di dalam kolom komentar Syakat ataupun di kolom komentar channelnya, ya, channel YouTube-nya, atau bisa langsung menghubungi saya secara personal dari saluran komunikasi yang sudah di-share ke Anda semua, ya. Itu. Kemudian untuk presensi sama seperti pada mata kuliah yang lain atau mata kuliah sebelumnya yang sudah Anda ikuti sesuai dengan petunjuk yang sudah disampaikan, ya. Baik, itu beberapa hal yang berkaitan dengan mata kuliahnya ya sebelum masuk ke materinya ya. Ini. Baik, kita lanjutkan saja untuk pembahasannya ya di dalam mata kuliah desain animasi permodelan 3D Object 2 mengenal Blender, yaitu membahas tentang software Blendernya. Selamat menyaksikan, selamat mengikuti, semoga mudah dipahami. Baik, ini adalah tampilan awal dari Blender setelah dibuka ya versi 28, tampilannya seperti ini. Akan muncul satu splash screen ya, di mana splash screen di sini digunakan untuk mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan tampilan. Ya. Jadi yang pertama di sini ada shortcut. Shortcutnya menggunakan shortcut Blender ya. Blender berapa ini? 27 atau shortcut Blender yang sekarang ya. Ini saya sarankan pakai Blender saja karena di 27 itu sama atau hampir sama dengan yang ada di 29 ya. Kemudian yang berikutnya ada pengaturan seleksi objek ya. Jadi untuk menyeleksi objek di sini apakah pengen menggunakan tombol kiri mouse atau pengen menggunakan tombol kanan mouse. Jadi ada perbedaan ya. Perbedaan di dalam proses seleksi.
Secara default Blender menentukan tombol kanan. Ya, mulai dari awal sampai dengan 279 itu tombol kanan di dalam menyeleksi. Walaupun bisa kita ubah settingnya di dalam preferences itu menjadi tombol kiri, tapi secara default Blender menentukan seleksi dengan tombol kanan, ya. Itu. Nah, kalau saya pribadi lebih prefer di tombol kanan karena terbiasa ya dengan Blender itu menggunakan tombol kanan. Ya. Nah, kalau misalkan Anda sebagai pengguna 3D yang lain, seperti misalkan 3ds Max atau Maya ataupun yang lain, maka tombolnya di sini kebanyakan dengan tombol kiri ya dalam menyeleksi di software-software tersebut. Nah, kalau misalkan terbiasa dengan kiri, silahkan diatur di tombol kiri saja untuk proses seleksi supaya tidak berbeda ya, tidak berbeda. Nah, itu di dalam penentuannya. Kemudian fungsi spacebar, tombol spasi di dalam keyboard itu mau digunakan untuk apa? Apakah untuk menjalankan animasi, ataukah untuk membuka tools, ataukah untuk mencari ya. Kalau di versi 27X ke bawah itu fungsinya untuk searching ya, mencari perintah-perintah di dalam Blender. Jadi karena fungsi perintah itu banyak, maka terkadang lupa ya. Nah, itu kita bisa mencari perintahnya dengan menggunakan search. Ya, kalau saya lebih prefer di sini ya, lebih suka di fungsi untuk mencari ya. Karena tombol play-nya di sini ada di sini ya. Ini sudah ada tombol play, start, stop dan lain sebagainya. Navigasinya sudah ada sehingga tidak perlu tombol spasi. Sedangkan untuk search mana? Nggak ada ya, tombolnya nggak ada. Jadi lebih nyaman kalau saya digunakan untuk search. Tool juga sudah terbuka secara otomatis, semuanya sudah ada sehingga kita tidak perlu menggunakan tools untuk difungsikan di dalam tombol space ya. Kemudian ini untuk Teams ya, Teams-nya di sini menggunakan Blender Dark, terserah mau pakai Blender Dark atau yang lain ya. Kalau yang 27 ke bawah itu pakainya Blender Light ya, sedangkan 28 sampai ke atas itu pakainya Blender Dark. Disamakan dengan beberapa tampilan dari software-software pengolah 3D yang lain ya. Itu. Nah, kemudian di sini ada juga untuk pengaturan tampilannya ya. Tampilannya di sini mau dibuat 28 atau 27 ya. Kalau Anda belum pernah pakai 27 atau versi sebelum 28 sebaiknya nggak usah dipilih ya. Berbeda kalau Anda terbiasa dengan tampilan 27 ya. Terbiasa dengan tampilan 27 maka pakai ini nggak apa-apa, tapi kalau tidak ya nggak usah ya. Kemudian di sini untuk save-nya bisa diklik kalau sudah diatur ya. Kemudian setelah ditentukan di close. Maka sekarang sudah menentukan pengaturan-pengaturan dari Blendernya secara default di dalam softwarenya ya. Itu. Nah, kalau misalkan dari pengaturan tadi di sini ada perubahan, maka di dalam perubahannya nanti kita bisa mengubah dari menu edit preferences ya. Nah, edit preferences ini adalah fungsi untuk atau fasilitas ya untuk mengatur semua hal yang ada di Blender ya, termasuk interface-nya, kemudian themes-nya ya, kemudian viewport-nya ya. Kemudian yang terpenting di sini adalah input-nya ya. Nah, ini input. Jadi input di sini fungsinya adalah untuk menentukan penggunaan tombol numpad karena numpad itu cukup banyak digunakan ya, khususnya ketika kita pengen mengatur tampilan viewport ya. Tampak depan, kiri, kanan, atas, bawah itu melihatnya dengan menggunakan numpad, tombol-tombol angka di bagian kanan keyboard ya. Nah, masalahnya kalau kita menggunakan laptop ya, itu tidak ada numpadnya ya. Kita menggunakan laptop tidak ada numpadnya. Ya, jarang yang ada numpadnya walaupun ada beberapa laptop yang menggunakan keyboard komplit ya, tapi jarang ya. Nah, kalau kita menggunakan laptop, maka numpad di sini bisa diganti dengan tombol-tombol angka yang ada di bagian atas keyboard utama ya.
bagian utama keyboard yang atas itu ada angka-angka dari 1 sampai 0 ya. Dari 1 sampai 0. Di atas huruf Q, W, E, R dan seterusnya ya. Nah, untuk bisa memfungsikan tombol numpad menjadi tombol angka yang ada di dalam keyboard utama, bagian utama keyboard, maka di sini kita harus mengaktifkan emulate numpad ya. Nah, ini harus diaktifkan ya supaya kita bisa memfungsikan tombol numpad di dalam tombol angka pada bagian utama keyboard ya. Itu. Kemudian kalau untuk tampilannya di sini nanti kita bisa menggunakan keymap ya. Jadi di dalam keymap di sini untuk select bitnya apakah mau pakai kanan atau kiri ya, spacebar ini mau digunakan untuk play, tools atau search ya seperti yang sudah ada. Nah, ini di sini diatur. Ya. Gitu. Kemudian kalau mau diubah misalkan fungsinya diubah ke kiri ya tinggal diklik aja kiri ya. Kanan ya kanan ya. Nah, kemudian di sini juga ada add-on, ini fungsinya adalah untuk menambah atau mengaktifkan plugins atau ActiveX ya kalau di software lain ya. Plugin atau ActiveX yang bisa digunakan di dalam Blender. Blender sudah menyediakan banyak, walaupun ada juga plugins yang bisa dimasukkan dari pihak eksternal. Salah satunya penggunaan HDRI ya, HDR image, kemudian yang lainnya juga banyak ya. Plugin-plugin ataupun add-ons yang bisa dimasukkan ya. Nah, mengaktifkannya dari edit preferences kemudian add-on dicari ya apa yang pengen diaktifkan ya. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan bagian awal tadi ya, splash screen di dalam Blender. Pengaturan lainnya di mana? Nah, itu di dalam edit preferences ya. Nah, setelah terbuka, maka nanti di dalam Blender di sini ada beberapa bagian tampilan. Yang pertama yaitu ada stage-nya ya, atau viewport ya. Ini viewport ini ya, bagian utamanya ada viewportnya ya. Nah, di dalam viewport di situ secara default ada 3 objek yang sudah dimasukkan. Yang pertama ada cube, objek 3D-nya. Kemudian yang kedua ada kamera ya. Jadi kalau pengen memilih kamera pakainya right ya, karena saya settingnya right ya. Tombol kanan mouse. Kemudian ada light ya, pencahayaan untuk mengatur pencahayaan bagiannya ya, pencahayaan ruangnya ya, itu mau dibuat terang, tidak terang, redup, mau dibuat spot ataupun menyebar ya. Nah, itu bisa diatur di light ini. Ya, nanti akan kita bahas juga untuk pengaturan kamera dan light di dalam Blender ya. Nah, 3 bagian ini bisa digunakan, bisa tidak ya. Kalau saya gunakan biasanya. Tidak digunakan itu biasanya bagi mereka-mereka yang ingin mengatur sendiri light-nya ataupun kameranya ya. Itu nanti pada pengaturan kamera dan light itu akan saya sampaikan juga bagaimana kalau pengen menambah kamera, pengen menambah light ya, mengubah tampilan dan sebagainya. Itu. Nah, ini di dalam tampilan awal. Jadi di viewport ini secara otomatis sudah ada 3D object, ada kamera dan ada light ya. Kemudian setelah itu dari sini kita bisa mengatur dulu tampilan viewport ya. Tampilan viewport itu secara default diatur user perspektif. Kita bisa melihat dari sudut pandang kita pengennya gimana ya. Ini intinya adalah user perspektif itu tampilan bebas ya. Tampilan bebas sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nah, kalau kita pengen memutar dari bagian viewportnya ya, saya pengen pindah ke sebelah sini, pengen ke bawah, pengen ke kiri, kanan, dan lain sebagainya. Itu kita bisa menggunakan tombol tengah mouse ya. Yang roda itu ya, yang ada rodanya. Nah, itu kita klik aja pada bagian rodanya, tombol tengah mouse yang fungsinya untuk scrolling ya. Kemudian kalau sudah kita geser ya. Nah, ini maka nanti kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda di dalam tampilan objek 3D-nya ya. Ini dari bawah ya. Nah, ini dari bawah.
Jadi objek 3D ini bebas, kita bisa melihat ke semua sisi, ya. Itu. Kemudian untuk memperbesar, memperkecil, zoom in, zoom out, ya. Tampilan dari viewportnya kita bisa gunakan tombol scroll. Nah ini ya, tombol scroll. Untuk zoom in ya, maju, zoom in, mundur, zoom out, ya. Nah ini dengan menggunakan tombol tengah, ya, tombol tengah mouse. Baik itu untuk zoom in, zoom out, ataupun untuk memutar, ya, melihat dari sudut pandang yang berbeda viewportnya. Nah ini di dalam pengaturan viewport. Nah, selain itu, nanti tampilan ini bisa kita lihat dari tampak depan, tampak di kanan, tampak atas, ya. Nah, untuk melihat tampilan itu dari tampak depan, kanan, ataupun atas, kita bisa menggunakan tombol di dalam keyboard. Tombol numpad tadi ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Jadi tombol 1 di dalam numpad itu fungsinya untuk menampilkan tampak depan, ya. Front orthographic, ya, ini. Kemudian 3 ya, 3 itu untuk tampilan tampak kanan ya, tombol 3. 7 itu untuk tampilan tampak atas. Jadi kita bisa melihat ya, kalau kita susun objek di sini ya, maka nanti ketika kita lihat tampak atas dia berada di sebelah kirinya. Tapi ketika kita lihat tampak kanan bisa jadi tidak kelihatan karena berada di belakang. Kalau dari tampak kanan ini berada di belakang dari objek kotaknya, ya. Oke, kita coba aja. Skip aja silinder aja ya, silinder. Nah ini sudah muncul ya. Ya, saya kecilkan. Ya, jadi kalau dari tampak atas kelihatan ya, UV spare-nya, silindernya kelihatan. Dari tampak depan juga silindernya kelihatan, ya. Tapi dari tampak kanan silindernya tidak ada, dikarenakan silinder berada di belakang dari objek kotaknya, ya. Ini, ya, objek cube-nya. Nah, kalau dari user perspektif gimana ya? Kita tinggal drag aja ya. Kita tinggal drag ya pakai tombol tengah mouse, maka nanti akan kelihatan untuk posisi dari objek tersebut. Ya, ini user spare-nya sudah ada ya. Nah, ini ya. Tambah atas akan kelihatan semua ini dengan menekan angka 7 ya. Dengan menekan angka 7 tambah atas akan kelihatan semua ya. Nah, ada 3 objek, spare, kemudian cube dan silinder. Tambah depan ya, nah ini. Kotaknya di belakang, tampak kanan, kotaknya di sebelah kanan dari UV spare ya. Nah itu. Kalau pengen melihat dari tampilan yang lainnya, misalkan tampak kiri, tampak bawah ya, tampak belakang ya. Nah di sini nanti kita bisa menggunakan tombol yang sama ya. Kita bisa menggunakan tombol yang sama, cuma nanti harus ditambah tombol kontrol ya. Jadi kalau kita melihat tampak depan ini dengan menggunakan angka 1 di dalam numpad, tampak belakang dengan menggunakan kontrol 1. Ya, ini namanya back orthographic ya. Kemudian kontrol 3 tampak kiri ya. Kontrol 7 tampak bawah. Ya, di sini bisa Anda lihat bottom. Bottom orthographic berarti itu tampak bawah ya. 3 tampak kiri ya, left orthographic.
kemudian 3 saja tampak kanan, ya. Kontrol 1 tampak belakang, 1 saja tampak depan, ya. Nah, ini untuk fungsi tombol numpad di dalam Blender untuk mengatur tampilan dari viewportnya, ya. Nah, itu. Zoom in dengan scroll mouse ke depan, zoom out dengan scroll mouse ke belakang, ya. Memutar tampilan atau mengubah user perspektif tampilannya dengan menggunakan tombol tengah yang di drag, ya. Nah, itu untuk mengatur tampilan viewport di dalam Blender, ya. Nah, kalau tampilan viewport di sini kebetulan setelah kita ubah seperti ini, ya, ini nggak nyaman dilihat, ya, nggak nyaman dilihat. Ini harus kita geser. Kita geser sesuai dengan posisi yang kita inginkan, ya. Nah, untuk menggeser di sini nanti kita bisa menggunakan scroll mouse, ya, tombol tengah, ya, tombol tengah mouse. Itu tinggal diklik tahan, kemudian tinggal ditarik ke atas dengan tambahan tombol shift, ya. Jadi shift-nya ditekan dulu, kemudian tombol tengah mouse diklik tahan, tarik ke atas, ya. Nah, di sini nanti akan terlihat bahwa objek tersebut berpindah atau bergeser, ya. Berpindah atau bergeser di dalam tampilannya, ya. Gitu. Nah, ini sudah bisa Anda lihat seperti yang tampil, ya, gitu. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan penentuan ini. Jadi tanpa shift itu fungsinya untuk memutar tampilan viewport, dengan shift ini untuk menggeser tampilan viewport, ya. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan bagian-bagian di dalam Blender, ya. Ini. Nah, ini di dalam pengaturannya, ya. Ini belum membuat, jadi kita masih mengatur tampilan viewportnya, ya. Nah, kalau sudah, misalkan dari tampilan awalnya di situ, setelah kita mengetahui bagaimana mengatur tampilan viewport, sekarang kita mengatur tampilan gambar, ya. Nah, tampilan gambar ini nanti bisa kita lihat kalau dari tampak depan, ya, itu seperti ini di tengah-tengah, ya. Jadi kalau bisa ini nanti yang sumbu X, ya, yang warna merah, ini sumbu X warna merah, ya. Sumbu X yang warna merah ini kalau bisa bagian alas atau bagian bawah, ya. Bagian bawah dari objek 3D-nya, ya. Walaupun bisa kita buat bagian bawahnya di sini, tapi paling enak ketika kita menentukan bagian bawahnya ini di sumbu X. Kenapa? Karena supaya tidak terpotong. Kalau seperti ini kan kelihatannya terpotong nanti, ya. Terpotong. Nah, ini objeknya terpotong, ya. Berbeda ketika kita sudah menentukan bahwa misalkan aja, ya. Nah, ini sumbu X-nya di bawah. Nah, seperti ini. Ya, maka bagian bawahnya ini atau lantainya, ya, istilahnya lantainya ini tepat di sumbu X. Ya. Nah, untuk mengatur itu bagaimana? Nah, untuk mengatur itu kita harus menggeser tampilan dari objeknya, ya. Nah, untuk menggeser tampilan dari objeknya, kita bisa mengikuti arah dari sumbunya. Jadi sumbunya di sini ada 3, ya. Sumbu X yang warna merah, sumbu Z yang warna sumbu Y, ya, jadi sumbu Y yang warna hijau, sumbu Z yang warna biru, ya. Nah, sumbu Z ini kelihatan ketika kita tampilkan dari tampak depan ataupun tampak kanan, ya. Kalau tampak atas sumbu Z nggak kelihatan. Yang kelihatan yaitu sumbu X dan sumbu Y, ya, karena dari atas, ya. Sumbu Z itu yang untuk mengatur tampilan vertikal, ya. Itu. Nah, ini di dalam pengaturannya. Kalau kita pengen menggeser posisi objek, kita tinggal tekan tombol G, ya, grab. Ya, grab itu untuk mengangkat, ya, memindah, itu, memindah objeknya. Nah, ini kita gunakan G. Nah, ini bebas nih, ya. Kita mau pindahkan kemana saja bisa, ya. Ini kalau kita tekan tombol G, ya. Kalau kita pengen pindah sesuai dengan sumbu yang ada, misalkan pengen pindah ke atas, berarti harus sesuai atau bisa sejajar dengan
sumbunya ya, perpindahannya ini kita gunakan G dan Z. Nah ini ya. Jadi nggak bisa digeser ke kiri ke kanan ya, ya bisanya hanya ke atas ke bawah. Karena sumbu Z digunakan untuk mengatur pergerakan atau perpindahan ke atas ya, pergerakan itu bisa perpindahan, bisa perputaran, bisa perubahan ukuran ya. Nah ini ya. Nah itu. Kalau pengen dipindah atau digeser ke sesuai sumbu X ya berarti G X ya. Nah, ini. Nggak bisa ke atas ke bawah ya. Nah ini di dalam pengaturan perpindahannya ya. Nah ini ketika kita pengen mengatur perpindahan objek ya. Kalau dari tanpa atas juga sama ya. GY itu berpindah ke kiri ke kanan ya sebenarnya ini untuk Y. Sedangkan untuk X ini berpindah ke depan belakang ya Y, sorry. Y ini untuk berpindah ke depan ke belakang ya. Nah ini maju mundur ya. Sedangkan X untuk berpindah ke kiri ke kanan. Ya. Gitu. Kalau dari tampak depan GY tidak akan kelihatan efeknya ya. Kenapa tidak kelihatan efeknya? Karena Y di sini untuk memindah maju mundur ya, nggak bisa nih maju mundur. Majunya gimana? Nariknya ke sini gimana? Nggak bisa ya. Nariknya ke sana juga nggak bisa kalau dari tampak depan. Nah kalau pengen maju mundur itu harus dilihat dari tampak atas ya. Nah itu fungsi dari pengaturan tampilannya ya. Jadi G, Y ini baru bisa maju mundur ya. Kalau saya perkecil tampilannya, saya pindah cukup jauh ya. G, Y dari objeknya ya. Nah ini ya cukup jauh mundurnya. Kemudian saya tampilkan tampak depan, objek akan kelihatan lebih kecil. Ya. Kenapa? Karena dia dimundurkan. Ya. Jadi dari posisi ini dimundurkan ke belakang ini nanti kelihatan tampak kecil. Ya. Itu. Nah ini di dalam pengaturannya. Loh kok nggak kelihatan? Iya karena dia ada di belakang sini. Nah, jadi bisa kita scroll mouse-nya untuk mengatur zoom in dan zoom out dari tampilannya ya. Nah itu. GY ya. Nah dipindah lagi ke depan. Ya. Nah ini untuk memindah. Kalau untuk memutar, nah kalau untuk memutar kita bisa gunakan R ya, rotate, tombol R di keyboard ya, R. Nah ini untuk memutar ya, bebas ya, tidak ada acuan sumbunya. Kalau kita gunakan R, Z, maka dia berputarnya ke sini saja ya. Nah, karena acuannya adalah sumbu Z yang vertikal ini ya. Nah, tuh. Kalau kita gunakan RX, maka nanti berputarnya nah, seperti ini ya. Ya. Kalau kita gunakan RY ya, maka berputarnya gini. Nah, ini ya. Nah, ini kalau kita pengen mengatur perputaran objek. Jadi pakai tombol R, kalau memindah pakai tombol G ya, grab. Kalau mengubah ukuran pakai tombol S ya, skala, scale. S, kemudian di drag ke bawah, drag ke atas ya, menyamping. Nah ini mengubah ukuran ya. Perubahan ukuran secara otomatis semua sisi ya. Kalau dari tampilan tampak depan saya pengen mengubah ukuran yang atas bawah saja, kiri kanannya tidak, jadi lebih kecil ya, lebih pendek ya. Nah di sini nanti kita perlu menggunakan sumbu Z ya, yang warna biru ini. Jadi tinggal kita tekan S, kemudian tekan Z. Nah
Nah, ini untuk mengubah ukuran ya. Dari tanpa atas saya pengen mengubah ini lebih panjang ke belakang, maka nanti tinggal tekan S Y ya. Nah, jadinya seperti ini ya. SX kalau kita pengen mengacu pada sumbu X ya. Nah, ini ya. Nah, ini jadi papan ya, balok berupa balok ya, kayu balok misalnya. Loh, kok posisinya naik ya, karena dia ditampilkan perubahan ukuran di sini kalau kita gunakan S Z ya. Nah, ini nanti akan berpengaruh pada tingginya ya. Nah, berpengaruh pada tingginya. Berarti kalau pengen tetap dipertahankan di sini, kita harus geser ya, GZ dipindah ke bawah. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan pengaturan tampilan dan objek di dalam Blender ya. Nah, kalau sudah ketika mau disimpan ya kita tinggal gunakan menu file, kemudian kita pilih save ya. Maka akan disimpan dengan ekstensi blend. Ya, misalkan di my document saja saya kasih nama coba 1. Nah, sekarang kita sudah punya file coba 1.blend yang isinya balok yang sudah kita ubah ukurannya, sudah kita geser ya. Kemudian dengan tampilan viewport seperti yang ada ya. Nah, di sini nanti kita bisa melihatnya dari situ. Ya. Nah, ini beberapa hal awal ya, beberapa hal awal dari Blendernya yang bisa digunakan ya untuk membuat objek 3D. Ini masih belum membuat, jadi masih menggunakan objek 3D default yang sudah disediakan oleh Blender. Ya, ini. Ya. Nah, itu pengaturannya di dalam materi pertama ini. Jadi kita berkenalan dulu aja dengan Blender ya. Bagaimana mengatur tampilan, yang penting itu dulu ya, mengatur tampilan dan lain sebagainya, sehingga nanti bisa kita aplikasikan ketika kita membuat objek 3D dengan menggunakan itu ya. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan pada malam hari ini di dalam mata kuliah desain animasi permodelan objek 3D 2 ya, di dalam Universitas Telkom, yaitu tentang mengenal Blender. Jadi intinya Blender itu satu software yang gratis, ukurannya tidak terlalu besar tapi powerful ya, lumayan powerful di dalam pengaturannya. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih atas kebersamaan kita pada kesempatan malam hari ini. Anda telah bersedia bergabung di dalam kuliah online pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Saya akhiri dulu. Selamat malam, selamat beraktivitas. Sampai ketemu lagi minggu depan.